Halo adik, kalian ingin skor 700 di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo dari kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan merupakan pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar tips dan trik untuk adik-adik pejuang UTBK tahun 2022 untuk mendapatkan skor di atas 700. Nah, apa langkahnya, soal berapa yang harus betul? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan bagaimana tips dan trik supaya adik-adik mendapatkan skor UTBK di atas 700 adik-adik. Adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 sebentar lagi dilaksanakan. Bagi adik-adik yang sudah mendapatkan jadwal di gelombang 1, silakan adik-adik sudah bersiap-siap karena waktunya semakin dekat. Dan bagi adik-adik yang gelombang 2 mungkin masih punya kesempatan lebih banyak dibandingkan siswa yang ikut di gelombang 1. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN menerapkan sistem penilaian IRT atau Item Response Theory yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Adik-adik bisa cek apa itu IRT, bagaimana aturan-aturannya. Kemudian yang kedua adalah skor UTBK di SBMPTN. Adik-adik perlu tahu bagi adik-adik yang menempuh ujian saintek, soshum maupun campuran adalah 1000 poin adik-adik. Nah, ini belum termasuk include dari sistem IRT yang merupakan bisa kategori mudah, sedang, dan susah karena poinnya berbeda-beda. Cuma saya ambil rata-rata saja adik-adik. Nah, adik-adik kita mulai dari analisis bagaimana adik-adik bisa mendapatkan skor 700. Nah, yang pertama adalah kita analisis dulu dari soal TPS adik-adik. Nah, sebelumnya saya informasikan untuk peserta UTBK tahun sebelumnya, skor tertingginya adalah 850 adik-adik. Artinya belum ada siswa yang bisa mencapai angka 1000 maupun 900. Jadi maksimalnya 850. Dan rata-rata bagi adik-adik yang masuk di jurusan-jurusan favorit di kampus-kampus ternama, skornya di angka 700 adik-adik. Makanya di poin ini, di video ini saya tekankan kenapa kok di poin 700 adik-adik harus dapat nilainya segitu ya. Nah, yang pertama adalah kita analisa ya dari soal-soal TPS. Nah, adik-adik untuk saintek maupun soshum pasti akan mengerjakan soal TPS yang rinciannya seperti yang ada di layar. Ini adalah soal TPS yang jumlah soalnya adalah 65 soal dengan waktu 105 menit adik-adik. Nah, di situ adik-adik wajib benar 46 soal adik-adik. Karena kalau misalnya poin maksimalnya 1000, maka setiap soal di tes potensi skolaristik atau TPS adalah 15,4. Artinya jika 46 kali 15,4, maka adik-adik akan mendapatkan skor sebesar 708,4. Nah, jadi step pertama sudah difahami ya adik-adik. Jadi untuk mendapatkan skor 700 berarti adik-adik harus benar 46 soal adik-adik. Nah, skornya berarti kalau misalnya benar 46 soal berarti 708,4. Kemudian yang kedua untuk subtes bahasa Inggris. Nah, untuk subtes bahasa Inggris jumlah soalnya adalah 15 soal adik-adik dengan waktu 20 menit. Artinya, jika adik-adik ingin skor 700, maka adik-adik harus bisa mengerjakan soal 11 soal. Dengan satu poinnya dihitung 66,4 poin. Artinya kalau misalnya 11 kali 66 poin, maka adik-adik akan mendapatkan skor 703 poin.
Kemudian untuk subtes yang ketiga, bagi adik-adik yang saintek maupun sosum kan jumlah soalnya sama nih. Total soalnya adalah 60 soal, TKA saintek maupun TKA sosum. Nah, adik-adik dari masing-masing mata pelajaran, misalnya kalau matematika IPA itu ada 15 soal, kemudian kimia, fisika, biologi masing-masing juga 15. Kemudian untuk yang sosum juga ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah itu juga 15 soal, maka totalnya 60 soal. Maka adik-adik wajib benar di soal TKA Saintek maupun Sosum adalah 42 soal. Nah, jadi kalau 42 soal tersebut kita hitung, maka satu soalnya berpoin 16,4. Maka adik-adik jika 16,4 kali 42 soal, maka adik-adik akan mendapatkan poin sebesar 701,4 poin adik-adik. Jadi ini yang perlu adik-adik perhatikan adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik nantinya sudah mendapatkan skor 700, maka peluang besar menanti adik-adik untuk lolos di UTBK SBMPTN tahun 2022. Kak, kalau misalnya skornya di bawah 700, apakah tidak berpeluang lolos? Jawaban dari saya masih berpeluang. Tetapi dengan skor 700, maka peluangnya jauh lebih besar adik-adik. Jadi saran saya, adik-adik fokus dulu ketika nanti ujian, masuk di ruangan, adik-adik harus sudah bisa mentargetkan berapa soal di subtes itu benar. Jadi nanti adik-adik bisa mengacak nih, misalnya kalau misalnya adik-adik TPS nih nggak suka matematika, silakan maksimalkan di PU, kemudian atau PBM ataupun di PPU adik-adik. Nah di situ adik-adik bisa misalnya maksimal di misalnya di bahasa Indonesia ataupun di bahasa Inggrisnya. Begitupun untuk TKA Saintek. Untuk TKA Saintek kan mungkin paling susah adalah pelajaran fisika atau matematika IPA. Maka adik-adik perlu diketahui bahwa adik-adik hanya misalnya sukanya biologi atau kimia, silahkan maksimal di pelajaran tersebut. Kemudian tidak lupa adik-adik saya sarankan sistem UTBK SBMPTN tahun 2022 sistemnya blocking time adik-adik. Artinya adik-adik setiap subtes itu harus selesai dulu, baru adik-adik nantinya bisa melanjutkan di subtes selanjutnya. Jadi tidak bisa misalnya dari TPS kemudian menginjak TKA dan menginjak di poin-poin misalnya adik-adik dari atas ke bawah, tidak bisa adik-adik. Jadi adik-adik harus runtut dari atas sesuai dengan urutannya adik-adik. Kemudian yang terakhir, informasi yang perlu saya sampaikan lagi adik-adik, bayangkan jika adik-adik ujian TKA Saintek adalah 185 menit. Jadi 3 jam lebih adik-adik duduk tanpa istirahat. Makanya selain adik-adik menganalisa jumlah soal, seyogyanya adik-adik ketika ujian harus sudah sarapan. Yang kedua adalah sudah jangan sampai adik-adik mungkin ngantuk adik-adik. Atau yang ketiga adik-adik pastinya bawa air minum supaya adik-adik tidak dehidrasi di ruangan tersebut. Makanya banyak siswa, bahkan sekitar 40-50% siswa yang gagal di UTBK SBMPTN bukan karena mereka tidak menguasai materi. Karena yang pertama adalah fisiknya tidak kuat, yang kedua adalah tenaganya tidak bisa maksimal di 3 jam lebih yang diberikan oleh panitia tersebut. Sehingga mungkin karena lesu, adik-adik nggak bisa fokus dan sebagainya. Itu adalah hal yang non teknis yang adik-adik perlu perhatikan. Dan kesimpulan dari video kali ini, silahkan adik-adik H-15 atau H-1 bulan ke depan, silahkan adik-adik try out sebanyak-banyaknya untuk melatih daya konsentrasi adik-adik selama waktu yang disediakan oleh panitia LTMPT. Yang tentunya untuk melatih itu adik-adik memang ketika try out online di rumah ya adik-adik harus di dalam kamar, kemudian fokus dan tidak istirahat atau mungkin tidak makan atau mungkin adik-adik nggak main HP dulu, karena itu akan melatih daya konsentrasi adik-adik dan daya tahan tubuh adik-adik di soal-soal UTBK SBMPTN. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.